Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum melanjutkan ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Ya, baik. Ini dia tema 2, subtema 2 pembelajaran ketiga, selalu berhemat energi. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaannya yang aman? Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena sangat berbahaya. Ayo amati gambar berikut dan sampaikan pendapatmu. Nah, di sini ada sebuah gambar tentang penggunaan energi listrik. Jelas ya, dari gambar tersebut penggunaan listrik yang sangat-sangat tidak aman atau sangat berbahaya. Ya. Nah, sebaiknya jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena sangat berbahaya. Bermain berdekatan dengan aliran-aliran listrik yang menyebabkan layang-layangnya tersangkut di kabel listrik yang mengakibatkan anak-anak tersebut tersetrum. Nah, kita juga tidak boleh memanjat tiang listrik karena dapat menyebabkan kecelakaan apabila menyentuh kabel listrik. Kita juga tidak boleh menggunting kabel yang beraliran listrik karena listrik akan mengalir melalui gunting menuju tubuh kita. Nah, selain itu, kita juga tidak boleh membawa alat elektronik dekat dengan air. Karena apabila alat elektronik yang sedang menyala dan terkena air, maka listrik dari alat elektronik tersebut akan mengalir melalui air dan sampai ke tubuh kita. Nah, jadi di sini anak-anak yang suka bermain layang-layang jangan sampai menyentuh pada kabel-kabel listrik di sekitar rumah anak-anak ya, karena itu sangat berbahaya. Pada saat berdekatan dengan air, tidak boleh menggunakan aliran listrik ya. Memanjat tiang listrik itu merupakan sangat-sangat berbahaya ya. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dan dari bahaya tersengat listrik? Ingat, listrik tambah air sama dengan bahaya, ya. Nah, perhatikan gambar berikut, tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya. Tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut ya. Jadi kita akan melihat barang-barang apa saja yang sangat berbahaya ketika digunakan ya. Pada saat mungkin tertidur atau bermain yang lainnya ya. Oke, baik. Ini merupakan contoh barang-barang yang berbahaya pada saat menggunakan aliran listrik. Ya. Yang pertama, biasanya pada kamar mandi dibutuhkan listrik. Selain untuk lampu penerangan, juga untuk kebutuhan mengoperasikan hair dryer. Peralatan pengering tangan pada kamar mandi, tempatkan saklar di luar kamar mandi agar aman dari
percikan air. Hati-hati saat menyalakan atau mematikan peralatan listrik. Nah, di sini berarti kita harus lebih berhati-hati. Kenapa? Karena aliran listrik terlalu berdekatan dengan air, ya. Pada saat kita mandi, tiba-tiba airnya terkena aliran listrik. Nah, itu yang sangat berbahaya. Maka tidak bagus jika di kamar mandi itu ada stop kontak atau colokan buat hand dryer, ya, atau pengering tangan. Nah, selanjutnya yang kedua, peralatan listrik yang ada di kebun antara alat penyiram tanaman yang menggunakan pompa air. Saat menyalakan pompa air, berhati-hatilah, ya, di kebun. Itu pada saat mau menyiram harus berhati-hati. Kenapa? Karena aliran listriknya itu adalah digunakan untuk memompa air. Pada saat ada kabel terkupas atau colokan yang terbuka terkena percikan air, itu sangat berbahaya. Yang ketiga, peralatan listrik yang ada di kamar tidur diantaranya adalah lampu penerangan dan televisi. Cara menyalakan televisi harus dilakukan dengan benar, dan setelah selesai menonton televisi harus dimatikan, ya. Jangan sampai anak-anak pada saat di kamarnya menonton TV lalu tidur. Nah, TV itu tidak dimatikan, itu sangat-sangat berbahaya. Bisa menyebabkan kebakaran, ya. Nah, yang keempat, peralatan listrik yang ada di ruang keluarga antara lain lampu penerangan, televisi, kipas angin, dan lain-lain. Gunakan alat-alat tersebut dengan hati-hati. Misalnya, jika ingin menyalakan lampu, gunakanlah alas kaki, ya. Jadi kita kalau misalkan mau menyalakan lampu, menggunakan alas kaki. Apa alas kaki? Boleh pakai sandal, ya, pakai sepatu, misalkan. Yang penting kaki kita tidak bersentuhan langsung dengan lantai, ya. Yang kelima, alat listrik yang ada di dapur sangat berbahaya. Sangat banyak. Di antaranya adalah rice cooker, blender, dan magic jar. Gunakanlah alat tersebut dengan bantuan orang tua kita agar aman, ya. Jadi anak-anak jangan sampai bermain-main dengan yang namanya aliran listrik. Karena aliran listrik ini sangat berbahaya. Ketika kita tersengat atau tersetrum, maka itu sangat tinggi resikonya, ya, bisa menyebabkan kematian, ya, bahkan menjadi kebakaran, ya. Tuh. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listrik. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik, ya. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik. Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Berdasarkan hasil diskusi dan bahan bacaan di atas,
Buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Ada beberapa cara yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menanggulangi bahaya dari kelistrikan, yaitu yang pertama, kabel yang terpasang dalam rumah atau gedung tertutup rapat dan jangan ada yang mengelupas. Di antara sambungan kabel harus benar-benar tertutup. Selain itu juga berfungsi untuk melindungi dari sengatan listrik. Kedua, gunakan pakaian khusus apabila berada di ruangan yang terdapat banyak sumber listrik. Yang ketiga, jangan bermain layangan di dekat jaringan listrik karena jika benang layangan mengenai kabel listrik dapat terkena aliran listrik. Bermainlah layangan di tempat yang jauh dari jaringan listrik. Apabila menggunakan peralatan listrik, mintalah bantuan orang dewasa bagaimana cara menggunakan peralatan tersebut dengan benar. Yang kelima, jauhkanlah barang-barang elektronik dari air, karena peralatan listrik dalam keadaan menyala dapat mengalirkan listrik sehingga sangat berbahaya. Keenam, petir juga mengandung listrik. Jika pada saat hujan terjadi petir, segeralah mencari tempat yang aman agar terhindar sambaran petir. Ketujuh, berhati-hati dan selalu berikan pengarahan kepada yang tidak mengerti kelistrikan agar selalu waspada ketika berada di dekat jaringan listrik tersebut. Begitu ya anak-anak. Jadi kita harus memahami betul-betul bagaimana cara menghindari aliran listrik, bagaimana cara penggunaan aliran listrik supaya tidak terjadi kebakaran atau tidak tersengat oleh aliran listrik tersebut. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan. Contoh penggunaan listrik tidak benar yang akan menyebabkan kebakaran dan berbahaya. Misalkan nih contoh seperti di gambar ini, di rumah kalian punya pasti semua rumahnya terpasang dengan aliran listrik ya. Dari satu colokan ini bisa digunakan untuk beberapa unit yang membutuhkan aliran listrik. Contoh misalkan di rumah kamu mempunyai 4 colokan, di situ bisa ditumpuk buat kulkas, buat dispenser, buat casan HP, buat magicom, ya, buat mesin cuci. Itu sangat-sangat tidak boleh. Ya. Itu merupakan penggunaan yang sangat salah. Kenapa? Karena itu dia bisa menyebabkan kebakaran, ya. Makanya sering terjadi kebakaran dari sumbernya dari aliran listrik. Salah satunya seperti itu, penggunaan colokan yang terlalu banyak, ya. Satu colokan bisa buat 5 unit peralatan dapur yang menggunakan listrik. Itu tidak boleh, ya. Contoh misalkan anak-anak di kamarnya menggunakan colokan, ya. Pertama buat HP, kedua buat laptop, ketiga buat TV, keempat buat kipas angin. Nah, satu colokan itu dipakai buat semua penggunaan alat-alat yang membutuhkan listrik, itu tidak boleh, ya. Tidak boleh. Bisa menyebabkan kebakaran, ya, dan sangat-sangat berbahaya. Begitu ya anak-anak. Jadi kita harus menggunakan listrik yang sangat benar.
Kerjakan soal di bawah ini dengan benar. Ya, ada 5 soal yang harus anak-anak kerjakan. Ya, nanti hasilnya bisa dilaporkan sama gurunya. Oke, itu saja penjelasan kita pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.